Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah sudah berkumpul semua di sini. Sudah komplit ya kita bersembilan. Ya, hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Nah, dengan jumlah peserta ada 8 siswanya Ibu di sini. Sudah bergabung semua, sudah lengkap. Nah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, Ibu di sini berterima kasih juga dan apresiasinya terhadap Ananda semua di sini karena sudah menyedih sudah sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok yang Ibu adakan di sini dengan tema kesulitan belajar, dan Ibu apresiasi sekali buat Ananda semua karena sudah mengikuti acara ini dengan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Terbukti hari ini sudah komplit semua ya, kita bersembilan bergabung di virtual menggunakan aplikasi Zoom ini. Nah, ya, sebelumnya Ibu ingin tanya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuki sesi konseling, apakah Ananda semua di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Silakan, ada yang mungkin mau berbagi sharing terlebih dahulu terkait pengalaman kegiatan konseling kelompok, mungkin dulu waktu SMP atau MTS sudah pernah ikut kegiatan konseling kelompok bersama guru BK-nya? Ada? Belum? Oh iya, Mbak Zumita. Belum? Udah pernah? Sudah pernah sekali, Bu. Udah pernah sekali, jadi sudah punya gambaran ya. Gimana perasaannya waktu itu ketika setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Jadi dulu kan dipanggil ikut konseling kelompok karena sering terlambat, Bu. Jadi saya sama beberapa teman satu kelas saya itu dipanggil sekitar 6 orangan kalau tidak salah. Manfaatnya memang banyak, Bu. Jadi saya tidak terlambat. Oke, sip. Alhamdulillah berarti punya pengaruh yang positif ya untuk Mbak Junita. Ya, sebelumnya kita perkenalkan teman-teman dalam kelompok kita terlebih dahulu ya. Tadi sudah dibuka sama Mbak Zunita terkait pengalamannya pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini mungkin Ibu sebutkan satu persatu dulu aja, nanti silakan yang Ibu sebutkan bisa melambaikan tangan gitu ya. Oke, kita mulai. Anggota kelompok kita pada konseling kelompok hari ini adalah yang pertama ada Mas Miftah. Silahkan Mas Miftah. Hello dengan teman-temannya. Halo teman-teman, halo Bu Karimah. Saya Miftah di kelas 10 IPA. Oke ya, Mas Miftah dari kelas 10 IPA. Kemudian lanjut perkenalan yang kedua ini dari Mbak Hudanarin. Silakan. Halo teman-teman, selamat siang Bu Karimah. Nama saya Hudlarin Afinita, panggilannya Vivin. Saya dari kelas 10 IPA, satu kelas dengan Miftah, Ibu. Terima kasih. Oke, ya berarti sudah kenal akrab ini ya, Mbak Vivin dan Mas Miftah. Selanjutnya ini Mbak Zumita. Ya, silahkan perkenalkan diri. Ya Ibu, perkenalkan saya Zumita Hanafi dari kelas 10 IPS 2. Oke, dari IPS 2. Ya, lanjut dengan Mas Ali Imron. Silakan Mas Ali. Ya, terima kasih Bu Karimah. Perkenalkan, nama saya Ali Imron, ya, dipanggil Ali. Saya dari kelas 10 IPS 1, Bu. Oke, Mas Ali Imron dari IPS 1, kelas 10. Ya, kita lanjut sama dengan Mbak Poppy. Silahkan Mbak Poppy. Halo Ibu, halo teman-teman.
Nama saya Poppy, saya dari kelas 10 IPS 3. Oke, ya dari Terima IPS kasih. 3. Oh, udah ada 3 ini ya dari IPS ya. Kemudian lanjut dengan Mbak Dwi Mukti. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dwi Mukti dari kelas 10 IPS 3. Saya satu kelas sama Poppy. Oh iya Terima ya, kasih. wah ini ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dwi. Ya, ada yang ke satu kelas ini ya. Kemudian lanjut dengan Mbak Nanda. Silakan Mbak Nanda. Selamat sore Ibu, teman-teman semuanya. Iya. Nanda, saya nggak beda sendiri Bu. Saya dari bahasa. Oh ya, dari kelas bahasa ini ya. Oke. Ya, lanjut yang terakhir. Mbak Binta, silakan Mbak Binta perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Binta, saya satu kelas dengan Mas Ali Imron IPS 1 Bu Karimah. Oke, ya. Wah, berarti ini banyak dari IPS ini ya. Tapi ada juga ya, Mbak Nanda juga dari bahasa, nggak apa-apa ya, jadi punya kenalan baru di sini. Ya, setelah kita sudah kenal satu sama lain, mungkin sebelumnya ada yang sudah akrab ya, karena ada yang satu kelas, ada yang mungkin sudah kenal tapi nggak begitu akrab, maka di kelompok konseling kelompok ini, Ibu harap kita bisa lebih mengenal satu sama lain gitu ya, lebih akrab lagi, membangun hubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Tadi Mbak Zunita sudah mengemukakan juga pernah punya pengalaman dalam konseling kelompok. Kemarin sudah ditentukan juga temanya tentang masalah kesulitan belajar. Nah, tentunya di sini Ananda semua sudah punya masalah ya yang terkait dengan kesulitan belajar yang dialaminya itu apa saja. Nah, melalui konseling kelompok ini, kita secara bersama akan menguraikan satu persatu masalah yang dialami oleh Ananda semua. Kemudian secara bersama kita juga akan membantu diri sendiri maupun teman-teman dalam merumuskan alternatif solusi masalah yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita masing-masing. Bisa dipahami Ananda semua? Oke, bisa ya. Nah, kemudian nantinya di dalam konseling kelompok itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita jadi pegangan. Ya, ini adalah hal yang paling utama dari yang harus kita bangun sebelum kita memasuki sesi konselingnya. Boleh Ibu minta Ananda semua, kalau misalkan ada kertas di samping Ananda atau di depan Ananda, Ananda ambil, kemudian Ananda tunjukkan dalam layar kertasnya. Baik, ada semua ya, silahkan. Ya, silahkan Ananda coba remas kertas itu, mengungkapkan hal perasaan Ananda saat ini yang sedang mengalami rasa kesulitan, mungkin ada emosi, ada rasa sedih atau apa, silahkan remas kertas itu sekuat-kuatnya yang bisa Ananda lakukan. Sudah? Sudah? Dirasa cukup atau akan mau melakukan hal yang lebih? Sudah. Oke, Mbak Vivin juga sudah sekuat tenaga ya. Baik, silakan saat ini jika sudah diremas sebegitu kuatnya ya, silakan Ananda buka lagi kertasnya. Ananda coba untuk perbaiki kertas tersebut seperti tampilan sebelum Ananda remas kertasnya. Gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang berani bisa itu ya, mencoba gimana caranya itu? Itu Mas Miftah, gimana Mas Miftah? Nggak bisa ini Bu. Ini nggak bisa? Iya, disetrika pun nggak bisa ini Bu. Oke, iya. Tidak bisa ya. Jadi ketika kita remas begitu kuat-kuatnya, atau mungkin ketika kita nggak meremas pun, kita lipat pun, tampilannya juga tidak akan kembali sempurna seperti sebelum kita ubah ya kertas tersebut. Nah, di sini kita bisa menggambarkan tentang kerahasiaan, karena dalam proses konseling ini
Ini adalah sifatnya adalah pribadi dan privacy. Ya, kalau kepercayaan antara satu dengan yang lainnya dalam anggota kelompok ini tidak terbangun, maka dalam proses konseling selanjutnya tentunya kita akan ragu untuk mengungkapkan masalah yang kita alami. Benar tidak? Jadi ini adalah hal utama yang menjadi dasar kita sebelum kita memasuki sesi konseling. Ibu harapannya di sini kita memiliki komitmen bareng untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, dalam artian apa yang kita sampaikan dalam forum konseling kelompok ini tidak akan kita komunikasikan atau kita beberkan hal yang privasi, hal yang sangat-sangat pribadi, yang sifatnya sangat sensitif untuk dikemukakan kepada orang-orang yang memang tidak terlibat dalam kegiatan ini. Bisa dipahami? Jadi, yang pertama di sini adalah kita harus membangun namanya asas kerahasiaan. Satu sama lain bisa saling menjadi kepercayaan kita, ya, sehingga nantinya kita bisa plong ke depannya, kita mau menguraikan masalah, kita akan percaya sama teman-teman kita akan lepas, ya. Tapi kalau hal ini belum terpenuhi, maka ke depannya kita akan enggan untuk berbicara. Jadi itu yang menjadi hal yang utama. Selain dasarnya itu, kemudian itu yang akan menuntun kita pada keterbukaan diri. Ibu sangat mengapresiasi kesukarelaan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kita bangun adalah asas kerahasiaan dan juga keterbukaan. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah dipahami, maka selanjutnya kita akan menyepakati hal-hal terkait dengan pertemuan kita hari ini. Karena ini adalah pertemuannya menggunakan virtual ya, tatap muka virtual, tidak langsung, maka ada kode etik yang harus kita jalani saat kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini Ibu akan mengemukakan beberapa hal yang perlu kita menjadi sepakati bersama, dan kalau ada kurangnya atau lebihnya bisa Ananda semua ungkapkan di sini. Jadi yang pertama dalam kegiatan konseling ini, silakan Ananda semua mikrofonnya bisa dimatikan. Ketika nanti dipersilakan untuk berbicara baru dinyalakan. Kemudian yang kedua, nantinya silakan jika Ananda ingin mengungkapkan sesuatu, baik itu pendapat, ide, gagasan, Ananda semua bisa angkat tangan ke depan layar seperti ini. Kemudian nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan berbicara, barulah nanti kita akan berbicara. Sehingga nanti akan terhindari dari namanya bertubukan ya, berbicara bersamaan. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditambahkan terkait hal tersebut? Apa ada yang mau memberikan masukan? Monggo silahkan. Apa cukup seperti itu kita sepakati bersama? Sudah? Oke, berarti itu ya. Kesepakatan pertama sudah kita sepakati bersama terkait dengan kegiatan kita dalam konseling kelompok. Kemudian yang kedua, ini sudah terbentuk kelompok, satu kelompok ini terdiri dari 8 siswa. Kira-kira kita akan menentukan bahwa kelompok ini bersifat terbuka atau tertutup. Maksudnya Ibu di sini adalah ketika terbuka berarti dalam proses tahapan nanti konseling kelompok akan ada anggota baru, memperbolehkan anggota baru untuk masuk dalam kelompok ini, atau kita mengkehendaki untuk pembentukan grup ini adalah grup tertutup, kelompok tertutup, di mana dari tahap awal sampai tahap akhir konseling tidak akan ada penambahan anggota baru. Menurut Ananda semua, kira-kira yang paling enak buat Ananda semua akan memilih tipe yang mana? Silakan, Mas Miftah. Kalau menurut saya tertutup, Bu. Baik. Iya, oke. Dari pendapatnya Mas Miftah tertutup. Baik, Mas Ali, silahkan Mas Ali. Kalau dari saya, lebih baik tertutup saja, Bu. Baik, oke. Sip ya, yang lain setuju? Oke ya, karena menurut kita akan lebih enak ya karena dari awal sampai akhir kita punya kesepakatan bersama, jadi itu yang bisa kita pegang sehingga pembentukan kelompok di sini adalah bersifat tertutup. Baik ya, oke. Kesepakatan kedua sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, kira-kira dalam sesi konseling kelompok ini kita akan melaksanakan kegiatan ini dalam durasi berapa menit? Mungkin ada masukan dari Ananda semua, silahkan monggo, silahkan.
yang ingin mengemukakan pendapat, kira-kira berapa alokasi waktunya? Silakan. Iya, Mbak Nanda, silakan. Berapa kira-kira durasi waktunya? Bagaimana kalau hanya 45 menit, Ibu? Kan kemungkinan kalau misalnya nanti ada permasalahan yang lain, mungkin bisa selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Baik. Kita sepakati 45 menit. Yang lain bagaimana responnya? Apakah setuju? Baik, oke. Ya, kita sepakati yang ketiga adalah kita akan melakukan sesi konseling kelompok selama 45 menit dalam setiap pertemuannya ya. Nah, sudah kita ini ya sepakati bersama itu kontrak kita dalam sesi konseling kali ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan tentang masalah kesulitan belajar yang dialami oleh Ananda semua. Mungkin Ananda semua bisa mengungkapkan secara umum masalah yang dihadapi terkait dengan kesulitan belajar itu apa saja, ya? Siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Ada yang mau mulai duluan untuk menyampaikan atau menguraikan masalah yang dihadapinya? Silakan. Ada yang mau mengungkapkan terlebih dahulu? Tidak? Oke, Mbak Bel. Ya, baik. Silakan, Mas Ali. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau mengungkapkan terkait dengan masalah saya Bu. Baik, silakan. Ini masalah yang sering saya hadapi, yaitu terkait dengan kesulitan untuk mengatur waktu belajar daring saya Bu. Oke, itu yang selama ini saya rasakan. Baik. Apa dampaknya itu? Kesulitan itu berdampak apa ini, Mas Ali? Untuk tugas mapel saya itu kan sangat banyak sekali Bu. Sehingga saya sangat jarang sekali mengikuti mapel-mapel tertentu. Karena mungkin saya lebih fokus untuk mengejar tugas-tugas Bu. Oke, baik. Jadi di sini permasalahannya Mas Ali adalah terkait dengan pengaturan waktu ya dalam selama daring untuk bisa memenuhi segala tugas dari berbagai macam mapel ya yang kita jalani saat ini. Gitu ya, Mas Ali ya. Baik, terima kasih ya Mas Ali. Kemudian selanjutnya silakan siapa yang mau menguraikan masalahnya? Oke, Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda. Menyampaikan Ibu, masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah berhubungan dengan fasilitas belajar saya, Bu. Karena di rumah saya tidak punya HP yang memadai, padahal Bapak Ibu guru yang lain itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekiranya HP saya tidak bisa untuk aplikasi tersebut, misalnya Zoom, atau mungkin Google Meet, itu HP saya kurang memadai untuk itu Bu, karena memang kondisi ekonomi keluarga saya, orang tuanya pas-pasan Bu, jadi kalau harus beli HP baru mengikuti Bapak Ibu guru, sepertinya saya kesulitan, jadi tugas-tugas saya juga terkendala untuk dikumpulkan Ibu. Oke ya. Di rumah mungkin ada HP yang lain tidak, Mbak Nanda? Atau memang Mbak Nanda cuma bisa memanfaatkan satu HP untuk kegiatan daring? Satu HP saja, Bu. Tidak ada HP yang lain. Oke, baik Mbak Nanda. Terima kasih ya. Jadi di sini Mbak Nanda permasalahannya adalah terkait dengan fasilitas penunjang untuk pembelajaran ya, khususnya terkait dengan HP yang harus digunakan atau smartphone yang harus digunakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nanda. Kemudian ada lagi tadi siapa ya? Oh iya, Mbak Popi tadi ya mengacungkan tangan juga ya. Oke, silakan Mbak Popi. Ya, Ibu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan ketika pembelajaran daring saat ini. Bahwa saat ini saya terkendala dengan
Jaringan, Bu. Jadi saya sulit untuk mengakses, Bu, karena kondisi rumah saya itu jauh dari kota lah, masih di desa kayak gitu, Bu. Jadi susah untuk mendapatkan sinyal yang bagus seperti itu. Oke, jadi terkendala dengan jaringan. Berarti selama ini karena jaringan itu juga tidak lancar, pemenuhan tugas pun juga jadi tersendat nih. Iya, benar Mbak Popi? Itu pasti saya juga akhirnya kesulitan. Benar, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Popi. Ya, terkait dengan jaringan yang internet ya, karena lokasi rumah mungkin tidak terjangkau secara bagus ya oleh jaringannya. Baik Mbak Popi, silahkan selanjutnya tadi Mbak Vivin ya sudah mengangkat tangan. Silahkan Mbak Vivin menguraikan masalahnya seperti apa. Ya, Ibu, terima kasih waktunya. Saya mungkin di sini ingin bercerita Bu sedikit. Iya, jadi baik, silakan. Saya itu sebenarnya ada masalah di rumah Bu. Jadi saya belajarnya itu susah Bu. Akhir-akhir ini itu orang tua saya sering sekali bertengkar Bu. Jadi saya mau fokus belajar gimana, setiap dengerin orang tua saya berbincang pasti nanti ujung-ujungnya bertengkar lagi. Bahkan yang lebih parah kemarin sampai piringnya itu dilempar Bu, saya sampai ketakutan Bu. Jadi saya nggak bisa belajar Bu. Itu akhir-akhir ini nggak tahu, saya juga bingung mau gimana. Jadi saya belajarnya juga sulit Bu gitu. Jadi iya terkendala juga, apalagi sekarang PJJ. Jangankan saya belajar bisa Bu, tapi orang tua saya sama sekali nggak pernah menanyakan saya ada tugas, ada PR, nggak pernah sama sekali Bu gitu Bu. Oke, baik ya. Iya. Saya bisa merasakan seperti memang begitu berat ya kalau misalkan Mbak Vivin di rumah kondisi seperti itu, apalagi PJJ itu ya kita mau nggak mau memang melaksanakan pembelajarannya itu dari rumah. Kalau misalkan rumah tidak nyaman, kita nggak akan konsentrasi. Seperti itu ya Mbak Vivin. Oke, makasih. Baik, makasih ya Mbak Vivin menguraikan masalahnya secara umum apa yang dihadapi ketika mengalami kesulitan belajar ya. Ternyata itu tentunya itu bukan hal yang mudah untuk dilalui sama Mbak Vivin ya, kondisi seperti itu. Apalagi itu kondisi yang muncul dari rumah kita sendiri ya. Pokoknya itu padahal. Baik Mbak Vivin, terima kasih. Selanjutnya silakan siapa yang ingin menguraikan. Oke. Mungkin Mbak Zumita dulu tadi ya yang sudah mengajukan terlebih dahulu. Silakan Mbak Zumita. Ya Ibu, izin menyampaikan masalah yang saya alami Bu selama PJJ ini terutama Ibu. Jadi saya itu selama PJJ ini memang jarang mengumpulkan tugas Bu. Saya itu sering dioyak-oyak sama guru mata pelajaran, terus nanti sama wali kelas juga. Tapi sebenarnya saya itu bukannya nggak mau mengumpulkan tugas, tapi saya itu bingung ya Bu, soalnya apa yang buat pelajaran itu tuh koyoknya banyak banget, ada Google Meet, ada Zoom, ada Google Form, itu di situ tuh macem-macem itu loh Bu. Jadi saya itu bingung ya ngaksesnya, kadang bisa, kadang nggak bisa. Kalau kata teman-teman itu saya gaptek gitu Bu. Nah saya juga di rumah juga nggak ada siapa-siapa yang bisa ditanyai, maksudnya orang tua juga nggak tahu, bapak saya juga nggak tahu. Sedangkan nggak ada saudara yang ngajarin juga, jadi saya cuma belajar mandiri, terus nggak bisa, ya wis tak tinggal gitu aja Bu. Waduh, iya. Pernah komunikasi dengan teman tidak? Atau mungkin teman ada yang membantu memberikan gambaran gimana aksesnya ini gitu ya? Nah iya sama, kalau pas saya tanya ke teman, katanya ke teman gitu, dia jelaskannya di situ ya pakai ribet itu loh Bu. Saya tuh ngakses gitu itu nggak begitu paham ya. Temannya soalnya ngasih taunya juga dari HP lagi. Saya juga bingung lagi.
Oke, ya, saya memahami saya terkait dengan berarti ini terkait dengan penguasaan teknologi ya, teknologi digital dalam media pembelajaran daring gitu ya. Tapi alhamdulillah loh ya Mbak Zumita hari ini bisa bergabung dalam kegiatan Zoom ya. Berarti ini sudah tadi dibantu peningkatannya tetangga. bagus ya. Dibantu Oke. tetangga tadi, Bu. Oke, ya berarti sudah ada peningkatan bagus ini dari Mbak Zumita. Baik, terima kasih Mbak Zumita. Oke, selanjutnya tadi Mbak Mukti ya, Dwi Mukti. Mbak Dwi Mukti, silakan Mbak Dwi Mukti. Iya Bu, halo. Iya, halo. Ya. Ini Bu, saya itu selama PJJ itu kalau pelajaran-pelajaran yang hitung-hitungan itu loh Bu, saya itu nggak paham. Hitung-hitungan itu kalau dijelaskan aja ada gurunya saya suka bingung. Apalagi ini PJJ nggak ketemu sama Bapak Ibu guru, saya susah Bu kalau ngerjakan matematika. Kadang-kadang itu seringnya ya sudah tak tinggal saja wong sayanya nggak bisa. Kayak gitu Bu. Oke, ya. Aduh, ya memang kesulitan ini ya, kesulitan ketika PJJ itu kita harus lebih banyak belajar mandiri. Selama ini kalau tatap muka ada gurunya langsung, ketika kita bingung kita bisa menyampaikan langsung, tapi saat ini mau nggak mau lebih banyak harus belajar mandiri. Oke, terima kasih Mbak Dwi Mukti ya atas gambaran masalahnya yang dihadapi Mbak Dwi. Oke, kita lanjut. Tadi Mas Miftah ini ya, angkat tangan, silakan. Saya Bu punya masalah ini. Ya. Jadi selama pembelajaran jarak jauh, orang tua saya nggak perhatikan Bu, tidak pernah menanyakan ada masalah atau tidak pernah menanyakan pulsanya ada atau nggak ada itu. Jadi kurangnya perhatian orang tua Bu sama saya. Jadi akhirnya saya motivasi untuk belajarnya sangat malas Bu. Menurun ya? Iya. Selama ini kalau misalkan pembelajaran itu kan memang saat ini harus mau nggak mau kuota menjadi utama, penunjang utama. Itu kalau habis yuk Mas Miftah hanya diam saja, nggak mengkomunikasikan sama orang tua atau bagaimana? Orang tua saya kerja terus Bu, pulangnya malam. Iya. Saya berangkat sekolah. Iya jarang. Saya berangkat sekolah itu orang tua saya sudah berangkat, Bu. Sudah berangkat kerja. Oke. Kalau masalah kebutuhan yang Mas Miftah butuhkan itu ya, harus fasilitas untuk Mas Miftah itu kira-kira terpenuhi tidak? Ada uang saku atau apa? Atau itu juga tidak? Paling ninggalin uang saku Bu. Paling cukup uang saku. Iya. Oke, baik ya. Mas Miftah, ini terkait dengan kurang perhatian oleh orang tua sehingga motivasi belajarnya jadi menurun ya, ingin diperhatiin. Oke, baik Mas Miftah, terima kasih ya untuk menguraikan masalah awalnya seperti itu. Oke, yang terakhir tadi ada Mbak Binta, silakan Mbak Binta. Begini Bu, kalau di rumah itu konsentrasi belajar saya itu terbelah Bu, karena memang kondisi rumah saya itu udah kecil, terletak di pinggir jalan. Terus saya itu dari 5 bersaudara dan adik saya itu masih kecil-kecil semua Bu. Kemudian saya nomor 1, ketika mau belajar itu adik saya itu ada yang bertengkar, ada yang lari ke sana ke sini. Otomatis saya mau belajar itu jadi nggak bisa Bu. Gitu. Konsennya. Punya adik berapa ini Mbak Binta? Adiknya 4 Bu, kecil-kecil semua. Wah. Masih banyak 3 sekali tahun, ya? 4 tahun. Iya. Ya. Itu. Oke, itu yang mengganggu konsentrasinya Mbak Binta. Betul, Bu. Walaupun mungkin Mbak Binta sudah mengupayakan maksimal untuk konsentrasi belajar, tetap kadang ada gangguan, apalagi ini di rumah terus ya belajarnya. Iya, betul Bu. Betul. Itu yang membuat saya tuh jadi malas mengerjakan tugas Bu. Karena misalnya saya baru mau mengerjakan tugas, tiba-tiba adik saya ganggu, jadi nggak jadi lagi,
gitu Bu. Oke. Baik ya. Terima kasih Mbak Binta. Ya Bu. Baik, semuanya sudah menguraikan masalah umum terkait dengan kesulitan belajar yang dihadapi oleh masing-masing. Menurut Ibu ini sangat beraneka ragam dan tentunya semua masalah yang dibahas oleh Ananda semua itu adalah masalah yang urgen yang harapannya adalah masalah tersebut bisa kita diskusikan, kemudian bisa ada jalan alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah dari Ananda semua di sini. Nah, selanjutnya tentunya kan kita akan melakukan konseling kelompok ini, kita nggak akan langsung membahas semua masalah yang sudah diungkapkan oleh Ananda semua. Jadi, nanti di sini kita akan memilih satu masalah terlebih dahulu yang akan kita diskusikan terlebih dahulu atau lebih lanjut pada sesi konseling selanjutnya untuk kita bahas secara lebih detail dan lebih tuntas. Kira-kira dari Ananda semua di sini, masalah siapa yang sekiranya paling urgen dan paling membutuhkan untuk kita tangani lebih lanjut yang pertama, kemudian dari masalah itu ketika nanti sudah selesai baru kita lanjutkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh Ananda yang lainnya. Gimana? Ananda silahkan mengemukakan pendapat kira-kira permasalahan siapa yang mau akan diangkat atau mengajukan diri boleh, monggo silakan. Ibu silakan kalau ada yang ingin mengemukakan, acungkan tangannya. Iya, Mas Miftah, silakan Mas Miftah. Kalau menurut saya itu yang pertama masalahnya Mbak Vivin. Itu kan tadi kaitannya dengan orang tuanya yang sering bertengkar. Baik. Permasalahannya Mbak Vivin yang akan kita angkat yang pertama. Mungkin dari yang lain silakan, monggo. Silakan mengemukakan pendapat, boleh. Dari Mbak Vivin juga nggak apa-apa, silakan diungkapkan. Kira-kira siap atau tidak, atau mau siapa merekomendasikan siapa, monggo silakan. Saya ikut aja Bu Rima, kalau memang teman-teman sepakat masalah saya yang untuk diungkapkan, saya juga siap Bu. Baik. Oke ya, Mbak Vivin manut. Silakan yang lainnya, monggo. Karena semuanya di sini punya permasalahannya masing-masing, tapi kita lihat prioritasnya kira-kira yang mana yang terlebih dahulu untuk kita tangani. Silakan. Ya, Mbak Popi, monggo. Iya Bu, saya juga sependapat dengan Mas Miftah. Mungkin saat ini permasalahannya Mbak Vivin yang perlu diselesaikan terlebih dahulu karena itu sangat urgent kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Popi atas pendapatnya. Kemudian silakan yang lainnya. Oke, baik. Mas Ali, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau saya lihat tadi dari beberapa teman dan juga tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Vivin, saya bisa merasakan Bu apa berat masalahnya. Iya, gimana? Ini Mas Ali mendukung ya untuk membahas lebih lanjut masalahnya Mbak Vivi. Ya? Atau bagaimana ini? Atau Mas Ali sendiri pengen masalahnya itu ditangani? Kalau tadi Mbak Vivin sudah monggo manut aja, mau siapa yang mau bahas masalahnya Mbak Vivin juga tidak apa-apa. Atau mungkin di sini Mas Ali merasakan bahwa ini masalah yang sedang berat dialami oleh Mas Ali, sehingga Mas Ali ingin masalahnya Mas Ali ini kita diskusikan terlebih dahulu. Gimana Mas Ali? Baik Bu. Siap? Oh ini Mas Ali yang mau ini? Iya Bu. Ya, oke. Ini ada kesediaan dari Mas Ali untuk menjadi konseli pertama yang akan kita bahas. Baik, Mbak Zumita, mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo. Ibu mau masalah saya duluan, Ibu. Oke. Saya itu
keburu ingin segera berakhir masalahnya, Ibu. Harus berapa kali pertemuan lagi? Oke, Atau baik. antri aja, Bu? Antri gimana? Maksudnya, maksudnya Mas Ali dulu. Atau kalau boleh saya dulu, Mbok An. Oke, baik. Kalau melihat prioritas sebenarnya semua Ananda semua yang ada di sini pastinya Ibu rasa ingin segera masalahnya selesai. Kalau tidak ingin masalahnya selesai, Ibu yakin kalian tidak akan ikut grup di sini, tidak akan dengan sukarela bergabung dalam grup konseling ini. Jadi, kalau masalah harapan dari diri kita untuk bisa segera terselesaikan masalahnya, pasti itu adalah harapan dari semua anggota di sini. Nah, di sini kita mungkin akan ini formatnya konseling kelompok ya, kita nggak individu, jadi kita harus melihat, siapa tahu dengan melihat gambaran permasalahan teman-teman kita, di sini kita punya gambaran, punya semangat baru, atau kita punya nemu solusi ya, setelah melihat permasalahan teman, ternyata kita menjadi lebih termotivasi, kita menjadi, oh ternyata masalah saya kok nggak seberat apa yang dialami teman saya, dia aja kuat, kenapa saya enggak, gitu. Nah, di sini kita makanya sebelum masuk pada sesi konselingnya nanti, kita rumuskan terlebih dahulu siapapun di sini, tentunya dari masing-masing anggota yang sudah mengutarakan masalah, akan kita bahas satu persatu, tidak ada yang tidak akan kita bahas. Jadi semuanya akan mendapatkan bagian porsinya untuk bisa mengemukakan lebih lanjut tentang masalah yang dihadapinya, dan kita juga sama-sama mendiskusikan secara bersama untuk membantu teman-teman yang memang masih dalam proses masalah ini belum selesai. Jadi tadi ini Pak Ali juga Mas Ali mengajukan untuk ini ya, untuk di konseling secara pertama kali. Kira-kira dari Ananda semua di sini ada yang setuju atau mungkin ada pendapat lain, monggo silahkan. Iya, Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda. Bu Karimah, saya sebelumnya minta maaf Bu, tadi adik saya di Iya, nggak apa-apa. Mungkin agak mengganggu, maaf ya Bu. Mungkin iya, Bu Karimah, kita mengangkat masalah Mas Ali dulu, karena mungkin kita di sini berdelapan itu kan punya masalah yang sama, yaitu kesulitan belajar. Jadi mungkin dengan masalah Mas Ali ini, kami juga bisa belajar bagaimana cara manajemen belajar dengan baik, cara manajemen waktu untuk mengatur belajar dengan baik, walaupun faktor-faktor di belakang nanti sebagai penentu kami punya masalah selanjutnya, Bu. Begitu Bu Karimah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nanda atas pendapatnya ya. Oke, baik. Yang lain bagaimana kalau kita sepakati bersama bahwa masalah yang akan kita angkat pertama di sini adalah masalahnya dari Mas Ali terkait dengan manajemen waktu belajar ya. Jadi Mas Ali mengungkapkan bahwa kesulitan memanage waktunya untuk belajar daring. Kita akan bahas secara bersama. Tentunya ini juga berkaitan dengan yang lain ya, karena semuanya itu belajar daring. Tentunya ini juga sempat jadi kendala kita masing-masing. Mungkin itu ya kita sepakati bersama. Setuju Bu. Baik ya. Kalau ya baik, ini adalah masalahnya Mas Ali menjadi bahan diskusi kita yang pertama. Mungkin itu ya kesepakatan kita hari ini. Kita lanjut pada sesi untuk konseling. Ya, Ananda semua, kita lanjut ya. Hari ini kita akan menyelesaikan atau membahas diskusi tentang permasalahannya Mas Ali Imron. Tadi sudah disampaikan bahwa Mas Ali keteteran dalam memanage waktu belajar selama daring ini. Nah, Mas Ali, ya gimana Mas Ali? Mungkin Mas Ali bisa menceritakan lebih detail lagi, lebih bisa menguraikan masalah yang seperti apa sih detailnya yang menghambat Mas Ali dalam belajar daring. Silakan Mas Ali. Jadi begini ya Bu, Ya. terus terang seperti tadi yang saya sampaikan di awal,
masalah saya memang saya itu kesulitan untuk mengatur waktu belajar, apalagi pembelajaran daring seperti saat ini, Bu. Nah, kebetulan saya di rumah itu banyak membantu orang tua. Jadi saya sangat kesulitan mengatur jadwal saya. Apalagi terkadang itu masih banyak Bapak Ibu guru yang kurang memberikan sosialisasi terkait dengan jadwal daring, Bu. Jadi kadang itu pagi itu jadwalnya itu 1 jam sebelumnya itu baru dikirim jadwalnya. Jadi saya agak bingung, wah ini gimana mendadak, sedangkan saya harus bantu orang tua saya, seperti itu, Bu. Oke, mungkin silakan anggota yang lain, Ananda yang lain mungkin bisa bertanya ya sama Mas Ali. Oke, Mbak Popi yang mengajukan tangan, silakan Mbak Popi mungkin akan bertanya Mas lebih Ali, detail lagi. Yang ingin saya tanyakan, kan ini katanya Mas Ali juga bantu orang tua ya? Halo? Ali? Juga membantu orang tua. Iya, kalau boleh tahu itu apakah setiap hari atau mungkin biasanya dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu? Setiap hari, Bu, karena orang tua saya itu kerjanya itu dari habis adzan subuh itu sudah mulai berangkat, Bu. Jadi saya bantu-bantu untuk menyiapkan, terkadang itu jam 7 baru selesai. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin ya berarti dengan kata lain di sini kayak Mas Ali sendiri itu ya, maksudnya saya juga sama lah mengenai masalah tugas-tugas akhirnya terbengkalai. Lah, apakah dari anggota keluarga yang lain apa tidak ada yang membantu? Kenapa Mas Ali yang selalu membantu gitu maksudnya? Sementara ini tidak ada. Dulu itu ada kakak saya. Nah, karena kakak saya sudah menikah, terus ikut dengan suaminya, jadi di sini hanya saya yang ikut dengan orang tua saya. Jadi saya yang harus membantu. Ya. Ya, sementara dulu Bu yang bisa saya tanyakan. Oke, ya terima kasih Mbak Popi. Ya, mungkin Mas Ali bisa menyampaikan kira-kira kan tadi orang tua berangkat pagi sampai sore atau malam. Nah, kira-kira perannya Mas Ali setiap harinya itu apa saja biar jadi gambaran kita semua yang di sini. Dari pagi itu apa yang harus Mas Ali lakukan. Kemudian ada waktu luang Mas Ali untuk fokus belajar itu kapan gitu. Mungkin walaupun mungkin ini rutinitasnya adalah sehari-hari itu mesti Mas Ali membantu orang tua, tapi pasti kan ada waktu-waktu khusus di mana Mas Ali diberi kesempatan sama orang tua untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Ibu, begini Bu, setiap hari itu saya harus membantu itu mulai dari subuh ya Bu. Jadi sebelum subuh itu saya sudah bangun. Terus kemudian saya membantu menyiapkan yang nantinya akan dibawa oleh orang tua saya. Nah itu membantulah orang tua saya itu berpikir gini, alah kamu juga tidak berangkat sekolah, belajarnya kan dari rumah, bisa disambi untuk membantu saya, bilangnya orang tua seperti itu Bu. Nah terus kemudian kalau jam 7 itu ada pembelajaran, itu kadang saya juga terlambat mengikuti. Nah kalau saya terlambat mengikuti itu mau masuk itu agak gimana gitu Bu. Takut nanti, kok tiba-tiba baru masuk, dari mana tadi? Takut dimarahi Bapak Ibu guru seperti itu. Nah terus saya juga kalau sudah ketinggalan juga agak males Bu. Ya. Jadi di sini Mas Ali ada perasaan takut ya, walaupun sebenarnya menurut Ibu di sini Mas Ali
punya kesempatan besar untuk bisa masuk ikut pembelajaran daring, cuma ada rasa dalam dirinya Mas Ali yang merasa takut nanti dijadikan bahan obrolan oleh guru yang bersangkutan. Benar? Benar, Bu. Saya takut nanti ini sering terlambat masuk, seperti itu. Oke, tapi kalau seandainya Mas Ali menghindar terus, bukannya ini akan menambah masalahnya dari Mas Ali ya? Mungkin saat ini hari pertama Mas Ali terlambat, terus nggak mengikuti karena malas, kemudian di hari kedua diulang lagi, hari ketiga diulang, sampai seterusnya, sampai berkali-kali, bukannya itu akan menambah masalah yang besar bagi Mas Ali di pandangan guru-guru di sekolah? Nah, itu masalahnya, Bu. Kenapa saya ingin sekali ikut di dalam konseling kelompok ini, supaya saya dapat masukan dari beberapa teman, dan khususnya juga ibu, supaya saya bisa mengatur waktu saya. Saya juga bisa membantu orang tua, dan tugas saya juga tidak menumpuk semakin banyak, dan saya tertinggal. Supaya itu saya tidak seperti itu lagi, Bu. Oke, baik. Mungkin di sini silakan Ananda yang lain, anggota yang lain, gimana nih? Sepertinya kan kita sudah punya gambaran permasalahannya dari Mas Ali. Kira-kira kalau dalam posisinya Mas Ali yang seperti itu, kira-kira kalau dari pandangan yang lain gimana ini? Apa yang harus dilakukan atau gimana pendapatnya? Silakan Mbak Zumita. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya mendengar cerita dari Mas Ali. Ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Itu kan sudah berjalan beberapa hari seperti tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya. Nah, itu sudah disampaikan ke orang tua belum? Misalkan Bu Guru itu kan kadang juga Mas Ali ngumpulin tugas, itu kan Bu Guru biasanya negur, terus ya memberi nasihat. Nah, itu sudah disampaikan juga ke orang tua atau belum? Jadi orang tua itu sudah tahu atau belum kalau Mas Ali itu sering nggak pernah ngerjain tugas? Terima kasih Mbak Zumita. Untuk sementara ini, terus terang saya tidak berani menyampaikannya kepada orang tua saya, Mbak. Karena saya juga berpikir nanti malah saya dimarahi seperti itu. Oke. Tapi apa tidak sebaiknya misalkan disampaikan, jadi pas jam-jam tersebut, misal jam 7 itu orang tua minta untuk dibantuin apa, misalkan tahu kan, jadi orang tua bisa, oh ini saatnya harusnya si Ali itu presensi atau masuk ke kelas, jadinya bisa lebih lihat-lihat kalau nyuruh gitu loh, Mas Ali. Sebenarnya saya mau menyampaikan itu, tetapi di satu sisi saya juga tidak tega kalau semisal nanti saya menyampaikan, kemudian nanti mungkin orang tua saya punya perasaan, wah jadi seperti itu ya, kasihan. Saya khawatirnya juga nanti membebani orang tua saya, seperti itu, Mbak. Oke, baik ya. Ya, lanjut silakan Mbak Vivin. Ya, Ibu mau tanya ini sama Ali ya. Kamu sendiri sebenarnya kalau misalkan menyampaikan ke orang tua, kan ini kan kita kan sekolah, misalkan bilang aja kalau misalkan jam 7, jam setengah 7 itu kamu udah posisi siap, pakai seragam, kayak gitu. Kayak aku juga kalau jam setengah 7 juga udah siap, udah pakai seragam, udah sarapan. Jadi orang tua aku tahu kalau misalkan aku tuh sekolah kayak gitu, ya jadinya bisa ngerti lah, paling tidak pekerjaan-pekerjaannya nanti lagi gitu. Kayak gitu bisa nggak, Li? Mungkin bisa ya, Bin. Tapi saya mau nyoba kok agak gimana gitu, takut atau gimana ya. Mungkin Mas Ali apa yang membuat takut? Karena di sini dasarnya dari Mas Ali yang Ibu tangkap itu adalah rasa takut dan cemas.
ketika di sekolah pun mau ikut kegiatan daring ada rasa takut karena terlambat, nanti cemas, nanti diobrolin seperti jadi udah berpikirnya itu udah berpikir negatif terlebih dahulu, udah berprasangka yang jelek-jelek terlebih dahulu. Demikian sama dengan hal di rumah, berhadapan dengan orang tua, mau nolak permintaan orang tua untuk kegiatan sekolah itu juga ada rasa cemas, takut juga nanti nggak seperti ini, nggak seperti ini. Sebenarnya Mas Ali ini yang dipikirkan sedetailnya itu seperti apa? Mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman di sini dan teman-teman di sini mungkin bisa lebih membantu untuk bisa mengambil sikap bagaimana yang harus dilakukan oleh Mas Ali. Ya, terima kasih Bu. Di satu sisi, karena memang yang diharapkan itu hanya saya Bu, itu saya pengen sekali semaksimal mungkin saya bisa membantu orang tua. Tetapi di satu sisi, saya juga punya tanggung jawab yang besar untuk mengikuti pelajaran. Nah, orang tua saya itu berpikirnya juga seperti ini. Pembelajaran daring itu kan bisa disambi. Nah, seperti itu. Saya mau membantah juga. Bagaimana, Bu? Kan saya juga tidak enak. Saya hanya diam, yang penting saya melakukan. Terus kemudian untuk tugas di sekolah, kalau bisa saya kejar, ya saya kejar. Kalau tidak, ya itu tadi akhirnya tugas saya jadi semakin banyak, menumpuk, terus waktu untuk belajar saya juga sepertinya semrawut Bu. Nah mungkin ini saya perlu mencontoh dari teman-teman yang lain, kalau mungkin bisa saya terapkan pada diri saya, seperti itu. Oke, baik. Silakan yang lain. Oh ya, Mbak Nanda. Menambahkan Mas Ali, mungkin harusnya kalau menurut saya ini ya, harusnya Mas Ali itu bisa memberikan pengertian ke orang tua kalau misalnya jam-jam tertentu memang harus masuk kelas. Paling tidak Mas Ali harus membangun rasa percaya diri loh Mas. Karena jujur saja Mas Ali itu fasilitasnya ada, apa HP-nya ada, internetnya ada. Bayangkan masalah saya tadi, saya tidak punya fasilitas seperti Mas Ali. Harusnya Mas Ali lebih beruntung daripada saya. Kenapa nggak termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut? Harusnya Mas Ali harus lebih giat belajar. Wong saya aja dengan fasilitas seminim mungkin, saya harus cari-cari informasi ke teman-teman lewat WA mungkin dan sebagainya. Itu pun juga dengan fasilitas seadanya. Harusnya Mas Ali menurut saya harus lebih bersyukur, harus lebih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dibandingkan saya. Gitu Mas Ali. Begitu Bu Karima. Iya, baik. Bagus sekali ini masukan dari Mbak Nanda ya. Karena memang tadi Mbak Nanda memaparkan masalah terkait dengan jaringan ya, dan yang menunjang daring gitu ya. Jadi semangatnya ada, tapi fasilitasnya tidak tidak diiringi. Jadinya banyak kendalanya di situ. Sedangkan kalau dari Mas Ali di sini fasilitasnya ada ya untuk daring. Tapi di sini jadi dirinya Mas Ali sendiri yang harus dibangun. Mungkin ada pandangan dari yang lain. Silakan tadi Mbak Binta. Mbak Binta tadi jadi untuk mengungkapkan. Silakan Mbak Binta. Iya. Menanggapi permasalahan Mas Ali itu hampir sama dengan saya, cuman bedanya kalau Mas Ali itu di rumah membantu ibu, membantu orang tua, sedangkan saya itu di rumah rame Bu. Nah biasanya yang saya lakukan itu kalau misalnya saya kondisinya konsentrasinya terbelah, itu saya pergi ke rumah teman Bu. Jadi saya belajar kelompok. Mungkin Mas Ali di sela-sela membantu orang tua, mungkin Mas Ali bisa ke rumah teman yang lebih dekat untuk bertanya tugas atau mungkin bisa belajar kelompok bareng Bu. Begitu Bu Karima. Baik ya, sini dari Bu Binta menyarankan untuk belajar kelompok ke teman yang dekat gitu ya. Oke, ya, betul, makasih Bu. Ya Bu Binta. Kemudian tadi ini ada Mbak Mukti, yang silakan Mbak Mukti mau menyampaikan.
Ya, halo. Iya, silakan. Mau tanya aja Bu sama Mas Ali. Ini sebenarnya kalau Mas Ali itu susah ngomong sama orang tua, takut gitu ya Bu. Itu sebenarnya memang sudah untuk masalah pembelajaran daring saja atau memang kalau mau ngomong sama orang tua itu apa-apa selalu takut kayak gitu Bu. Jadinya termasuk pembelajaran daring juga akhirnya takut kayak gitu. Oke, baik sekali ya Mbak Mukti. Ini pertanyaannya. Apa ini setiap hari memang Mas Ali itu merasa takut dengan orang tua? Mungkin Mas Ali bisa menjabarkan ini aja deh. Sosok ibu dan sosok ayah itu dalam pandangannya Mas Ali, yang Mas Ali rasakan itu seperti apa? Sosok ibu dan sosok ayah mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu, biar kita bisa menangkap mungkin rasa cemasnya itu tumbuh dari mana, sisi apanya gitu ya. Mungkin Mas Ali bisa menyampaikan gambarannya seperti apa sosok orang tua? Baik Bu, terima kasih. Untuk gambaran orang tua saya itu sangat disiplin Bu, dan tegas. Jadi ketika ada sesuatu, ketika saya itu tahu, oh padahal saya ini ada kepentingan yang lain. Saya tidak bisa membantah Bu, saya tidak berani membantah. Saya lebih mementingkan untuk membantu orang tua, karena itu menurut saya sih Bu, itu wujud dari birrul walidain saya kepada orang tua saya Bu. Jadi untuk yang urusan saya mungkin saya kesampingkan dulu, meskipun itu sangat penting, tapi saya lebih mengutamakan oleh orang tua saya. Seperti itu. Oke, di sini saya menangkap bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Ali bahwa orang tua itu adalah sifatnya disiplin dan tegas. Nah, mungkin di sini juga bisa ditambahkan Mas Ali, pandangan orang tua menyekolahkan Mas Ali itu seperti apa? Tentunya bukan karena tidak ada alasan Mas Ali itu disekolahkan di sini sampai ke jenjang SMA. Pasti ada sesuatu hal yang mendorong orang tua menyekolahkan Mas Ali sampai ke tahap sekolah yang tinggi gitu. Mungkin di situ bisa terlihat keinginan, harapan, dorongan dari orang tua. Mungkin Mas Ali bisa menyampaikan bagaimana? Harapan itu memang saya bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi Bu. Kalau menurut saya orang tua itu keinginannya itu ingin saya sekolah dengan benar, saya sekolah dengan baik dan bisa mengatur waktu saya untuk sekolah. Tetapi itu saya merasakan itu dari diri saya sendiri kelihatannya. Saya mau menolak perintah itu tidak bisa dari orang tua. Nah, itu yang sangat berat bagi saya, yang terus mengakibatkan tugas-tugas saya di sekolah jadi tertumpuk. Nah, itu tidak bisa menolak intinya Bu. Oke, baik. Berarti di sini sebenarnya orang tua itu mendukung penuh Mas Ali untuk sekolah ya, karena banyak harapan yang ingin terwujud dari usahanya Mas Ali dalam belajar. Nah, sini berarti masalah yang utama yang Ibu tangkap di sini adalah problem dalam dirinya Mas Ali sendiri. Rasa cemas, kurang pede, tidak bisa untuk menolak permintaan orang tua. Kira-kira mungkin Anda yang lain bagaimana menanggapi permasalahan pokok yang dialami dari Mas Ali ini? Jadi kesulitan belajar yang dihadapi Mas Ali itu akarnya adalah rasa cemas, rasa takut, ketidakmampuan untuk menolak permintaan dari orang tua. Bagaimana Anda semua di sini menanggapi masalahnya Mas Ali? Kira-kira kalau misalkan jadi Mas Ali, saya akan melakukan seperti apa? Silahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Baik, mungkin Mas Miftah terlebih dahulu yang tadi duluan. Menurut saya, karena disuruh orang tua kan itu
kita harus nurut ya. Kata Mas Ali tadi salah satu wujud dari birrul walidain. Sedangkan kita sebagai pelajar itu tetap harus kewajibannya itu harus tetap belajar. Jadi menurut saya, saran saya itu Mas Ali tetap mengerjakan tugas semampu Mas Ali. Terus ketika ada kegiatan daring, Mas Ali tetap ikut, biarpun itu nanti konsekuensinya terlambat. Walaupun terlambat, tetap harus ikut. Begitu Mas Ali. Oke, baik sekali Mas Miftah ya. Jadi itu pandangannya Mas Miftah ketika Mas Miftah jadi Mas Ali itu saya harus tetap ikut ya kegiatan daring walaupun mungkin itu terlambat. Oke, mungkin ada penambahan lagi Mbak Vivin, silakan. Ya Ibu, sedikit mungkin saya kalau menurut saya Bu, karena di sini saya kan juga sebenarnya mengalami masalah sama keluarga. Jadi kalau dari saya sendiri itu untuk Ali itu sebaiknya lebih bisa komunikatif ke orang tua Bu, walaupun orang tua itu meminta bantuannya, tapi kan tugas utamanya Ali tetap sekolah. Dan nantinya kalau misalkan dia sering terlambat, itu juga bakalan banyak ruginya Bu. Soalnya kalau daring sekarang kalau nggak ikut dari awal, dari pertama, ketinggalan jauh sama teman-teman Bu. Jadinya kalau bisa sih alinya itu lebih komunikasi ke orang tua Bu. Kalau saya sih, soalnya kalau saya sendiri kan jelas orang tua saya sering bertengkar gitu, tapi alhamdulillah sih kalau ketika saya daring, itu bisa ngerti Bu, jadi komunikasi dulu deh ke orang tua Bu, biar dia lebih rileks, lebih enjoy, walaupun takut, cemas, ya orang tua kan orang tua kita sendiri Bu, kalau nggak ke orang tua ke siapa lagi, kayak gitu. Oke, bagus sekali ya, ya bagus sekali ini Bu Mbak Vivin mengutarakan ya tadi ya terkait dengan problemnya Mbak Vivin juga ya menanggapi masalahnya Mas Ali. Sekiranya saat ini nih Mas Ali sudah punya pandangan dari berbagai masukan dari teman-teman, pendapat dari teman-teman di sini. Kira-kira kalau dalam dirinya Mas Ali, apa sih yang Mas Ali ingin lakukan? Coba tanpa rasa tekanan itu, kira-kira sebenarnya dalam hatinya Mas Ali pasti ingin melakukan sesuatu, cuma tertunda. Bisa diutarakan sebenarnya inginnya Mas Ali itu seperti apa ini? Mau melakukan apa? Saya hanya kepengen membahagiakan orang tua saya dan sekolah saya juga bisa lancar seperti itu. Oke, caranya? Mungkin dari ini tadi dari masukan beberapa teman, saya akan coba mengaplikasikan di keseharian saya akan mengatur supaya manajemen waktu saya ini bisa tertata dengan baik dan saya juga bisa membanggakan orang tua saya. Seperti itu. Akan mengatur waktu. Sebelum mengatur waktu, kira-kira apa yang mau dibenahi dalam dirinya Pak Mas Ali, hal kepribadian? Tentang pribadi saya itu Bu, saya akan merubah. Tadi kan saya sering takut ya Bu, mau menyampaikan ini takut, kemudian tidak bisa menolak kalau ada perintah dari orang tua. Mungkin ya saya akan sampaikan dengan kata-kata yang lebih bijak lagi Bu, supaya antara saya juga bisa membantu orang tua dan saya juga bisa belajar dengan baik, tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain Bu. Oke, baik sekali ya Mas Ali. Sekarang coba Mas Ali, boleh Mas Ali coba praktekkan kondisi di saat tadi, saat ini harus daring. Ternyata orang tua meminta Mas Ali untuk melakukan sesuatu sehingga harus meninggalkan kegiatan daring pembelajaran. Nah, Mas Ali berusaha untuk menolak. Tapi seperti yang disampaikan Mas Ali menolak secara halus. Bisa mungkin saat ini Mas Ali praktekkan bagaimana caranya Mas Ali menolak orang tua. Bisa dipraktekkan mungkin saat ini.
Seperti ini ya, Bu. Ibu mohon maaf, ini saya baru ada daring. Mungkin untuk perintahnya nanti akan saya kerjakan setelah saya daring. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Gimana pendapat dari teman-teman yang lain? Silakan. Bagus, oke ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, kira-kira apa yang mau disampaikan Mas Ali terhadap orang tua? Silakan. Saya hanya mau menyampaikan, semoga orang tua saya juga selalu mendoakan untuk keberhasilan saya, Bu. Dan saya tetap mendapat predikat saya menjadi anak yang birrul walidain. Seperti itu, Bu. Iya, oke, berarti saat ini Mas Ali sudah bisa menemukan ya kata-kata yang tepat untuk bisa komunikasi dengan orang tua, kiranya menolak dengan halus. Menolak bukan berarti tidak mau, tapi mungkin menunda pekerjaan rumah dan memprioritaskan tugas utamanya. Mungkin kalau seandainya selain daring, selain waktunya pembelajaran sekolah, berarti Mas Ali juga harus bisa konsisten ya membantu orang tua. Tapi di sini Mas Ali belajar tentang bagaimana caranya memprioritaskan tugas yang harus dijalani. Ketika itu terbentur dari permintaan orang tua, berarti ada tindakan yang memang harus diungkapkan. Ada komunikasi seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi ya, harus berani untuk berkomunikasi, menyampaikan. Karena mungkin orang tua meminta bantuan Mas Ali, beliau tidak paham bahwa saat ini jadwalnya Mas Ali harus belajar. Walaupun posisinya di rumah tetap tidak menggantikan bahwa saat itu adalah saatnya untuk belajar. Hanya bedanya mungkin harus di rumah, kalau di rumah kita harus berbagi waktu dengan yang lainnya. Jadi harus pintar-pintarnya kita memanage waktu. Di sini Mas Ali sudah punya gambaran itu. Kira-kira ada yang mau dilakukan lagi nggak dari Mas Ali? Cara ini cukup, Bu. Cukup. Jadi dirasa untuk membantu Mas Ali menyelesaikan masalah kesulitan belajar itu, terutama dalam menghadapi orang tua, dengan sikap prioritas kegiatan itu apa saja yang harus dijalani. Kemudian Mas Ali berani untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan komunikasi dengan orang tua. Kemudian ketika dengan guru mata pelajaran saat pembelajaran daring, bagaimana Mas Ali kalau misalkan terjadi lagi keterlambatan? Saya sampaikan apa adanya dan saya mohon maaf, Bu, dengan Bapak Ibu guru. Baik. Silakan yang lain bisa menanggapi, boleh? Bu Mukti, Mbak Mukti apa Mbak Nanda ya? Silakan Mbak Nanda. Menambahi Ibu, tadi kan Mas Ali bilangnya ingin membahagiakan orang tua, begitu kan Mas Ali? Mungkin dengan tugas-tugasnya tidak terlambat, kemudian nilai-nilai walaupun PJJ daring seperti ini, nilai-nilai juga harus maksimal. Oke ya, jadi yang disampaikan Mbak Ali. Oke, jadi yang disampaikan Mbak Nanda itu membahagiakan orang tua juga bisa dengan menunjukkan prestasi. Iya ya Mbak Nanda? Betul Ibu. Jadi Mas Ali harus lebih pede lagi untuk komunikasi dengan orang tua. Oke, yang lainnya? Silakan, boleh. Mau bilang Ibu. Iya, gimana Mbak Zumita? Semangat Mas Ali. Iya, baik tadi ya Mbak Zumita sudah memberikan motivasi semangat ya. Semangat buat Mas Ali ya, buat bisa wah tersenyum lagi ya. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut ya menghadapi kenyataan. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, ya Mbak Binta, silakan Mbak Binta. Iya. Biar Mas Ali tambah semangat, Bu, mungkin yang bisa dilakukan nanti kalau misalnya, kan itu Mas Ali tugasnya waktu subuh ya, dimulai dari subuh. Mungkin malamnya itu bisa memberikan jadwal, Bu, jadwal daringnya
yang mungkin bisa dibantu sama wali kelas untuk diberikan sama orang tuanya, Bu. Jadi orang tuanya bisa persiapan, oh besok Mas Ali punya jadwal jam 9, berarti mungkin orang tuanya bisa mengatur, Bu. Gitu. Oke, baik sekali Semangat, ya. Mas Ali. Yes, semangat Pak. Mas Ali semangat gitu ya. Oke, bagus sekali tadi apa yang dikasih masukan dari Mbak Binta. Jadi setelah ini tentunya Ibu juga akan berkomunikasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas juga akan membantu Mas Ali untuk berkomunikasi dengan orang tua, terutama dalam menginformasikan jadwal-jadwal pembelajaran daring di sekolah. Sehingga nantinya semoga saja dengan upaya yang sudah dilakukan nanti masukan-masukan dari teman dan upaya nanti setelah ini bisa membantu Mas Ali dalam mengatasi kesulitan belajar di rumah. Begitu ya Mas Ali ya? Oke, saya rasa cukup ini ya untuk Mas Ali. Ya, hari ini kita sudah selesai ya, masing-masing dari Ananda semua. Masalahnya sudah kita bahas bersama, sudah kita uraikan, sudah saling berkomunikasi dan diskusi untuk merumuskan alternatif masalah yang perlu kita tangani atau kita pilih untuk menyelesaikan masalah kita. Ibu sangat mengapresiasi juga keaktifan, keterlibatan Ananda semua dalam mengungkapkan ide, gagasan, pendapat dalam proses konseling kelompok pada yang sudah kita lakukan, terutama pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin Ananda semua sudah punya gambaran juga sudah memilih alternatif mana yang kiranya tepat untuk bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dan selanjutnya Ibu harap kita sama-sama berjuang, bisa melakukan, bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang sebelumnya, terutama kesulitan belajar, sehingga nantinya Ananda semua di sini dapat berprestasi yang lebih bagus lagi di sekolahan kita. Oke, mungkin itu saja ya. Dan selanjutnya Ibu ingin ada refleksi dari Ananda semua, gimana perasaan dan pengalaman tentang kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, apa yang dirasakan, sudah cukup puas atau belum, sudah sesuai dengan tujuan konseling kelompok yang ingin kita capai pada awal kegiatan atau seperti apa. Silahkan, monggo, ada yang mau mengungkapkan? Baik, Mbak Vivin, silakan Mbak Vivin. Ya Ibu, terima kasih untuk saya, untuk konseling kelompok kali ini. Saya merasa lebih rileks, lebih bisa menyampaikan semua apa yang saya rasakan. Ya, saya juga berharap semoga dengan penyelesaian dari teman-teman semua, nantinya saya bisa kembali semangat lagi, bisa mengatur belajar saya tanpa harus mengkhawatirkan permasalahan yang sedang orang tua saya hadapi, Bu. Jadi makasih sekali, Bu. Saya sangat lega sekali, Bu, rasanya. Benar-benar beban saya serasa seperti udah nggak ada gitu. Makasih, Bu, dan teman-teman. Sama-sama, alhamdulillah ya kalau seandainya Mbak Vivin ini sudah lega sekali ya, karena memang mengutarakan itu saya lebih plong ya. Kemudian yang lain boleh silakan mengungkapkan refleksi dari kegiatan konseling kita. Ya, silakan Mas Ali. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, istilahnya saya plong ya Bu. Beban saya sudah terkurangi, dapat masukan dari beberapa teman-teman di sini yang masukannya sangat luar biasa sekali bagi saya. Semoga nanti saya bisa terlepas dari semua ini dan saya bisa sukses dalam belajarnya. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Sama-sama. Baik, terima kasih juga Mas Ali ya. Kemudian yang lain ada yang mau mengungkapkan, silakan monggo. Ya, waduh, ini berbarengan ya. Ya, Mas Miftah dulu mungkin tadi yang pertama mengacungkan tangan. Jadi dengan dilaksananya, setelah kita melaksanakan konseling kelompok, kita bisa berlatih ya untuk berkomunikasi, menghormati pendapat
lain dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya ini sangat banyak sekali, Bu. Saya lebih tertarik, jadi pengen ikut terus, Bu, ini, Bu, kegiatan konseling. Oke. Tapi semoga aja nggak bermasalah terus ini ya, Mas Miftah ya. Baik-baik, terima kasih Mas Miftah. Oke, selanjutnya tadi Mbak Popi, silakan Mbak Popi mengungkapkan refleksinya. Ya, Ibu, jadi buat saya ini adalah pengalaman baru ya, Bu, mengikuti kegiatan konseling kelompok dan sangat menyenangkan ternyata. Di sini saya juga bersama-sama untuk mencoba untuk membantu permasalahan-permasalahan teman yang ada dan semoga aja bermanfaat juga buat yang lainnya tentunya. Dan di sisi lain barangkali ada lagi, bisa lah Bu kita diajak lagi kayak gitu. Oke, boleh ya, nggak masalah ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih ya Mbak Popi. Yang lainnya silakan. Ya, Mbak Nanda, monggo. Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi fasilitator kami, konselor kami ya Bu ya. Saya juga di sini sangat senang karena walaupun saya anak bahasa sendiri, saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain yang mungkin saya satu angkatan aja belum tentu mengenal Ibu di kelas lain. Saya sangat senang sekali dan ternyata konseling kelompok ini bermanfaat untuk membantu permasalahan kami. Saya sangat senang sekali Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nanda atas pendapatnya terkait dengan refleksi kegiatan konseling kelompok. Baik, silakan yang lainnya. Ya, Mbak Dwi Mukti, silakan. Ya, kalau saya Ibu untuk konseling kelompok yang sudah dilakukan ini, saya merasa sangat senang, merasa lega dan pengalaman baru juga buat saya karena sebelumnya juga belum pernah komunikasi dengan teman-teman secara mendalam, tahu masing-masing permasalahan teman-teman, membantu teman-teman yang lain, dan saya juga merasa terbantu oleh teman-teman. Itu saja Bu, terima kasih untuk pendampingannya, untuk bimbingannya. Baik, terima kasih Mbak Dwi Mukti. Oke, selanjutnya silakan. Ya, Mbak Binta. Terima kasih Bu Karima. Untuk pengalaman konseling kelompok ini saya baru pertama kali Bu. Dan biasanya saya itu tipenya orangnya pemalu. Kalau misalnya nggak ditunjuk nggak ngomong Bu. Tapi karena ada konseling kelompok ini saya mulai berani untuk mengutarakan apa yang saya rasakan Bu. Mengutarakan masalah saya. Dan saya merasa sangat lega Bu. Begitu. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu lagi saya untuk mengikuti konseling ini Bu. Itu. Baik. Terima kasih Mbak Binta. Alhamdulillah ada perkembangan dalam diri Mbak Binta ya. Jadi lebih pede, lebih percaya diri ya, lebih bisa berkomunikasi. Oke. Baik. Iya, Bu. Oke. Ya. Tadi sudah ya? Oke, sudah semua. Sudah mengungkapkan refleksi kegiatan konseling kelompok ini. Alhamdulillah ternyata kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun buat teman-teman kita. Semuanya sangat luar biasa. Ibu apresiasi karena satu sama lain saling mensupport ya, saling memotivasi gitu ya, saling memberikan pengalaman dan pandangan hidup, sehingga kalau ada teman ternyata merasa terpuruk di satu sisi seperti ini, ternyata ada teman-teman lain yang mungkin punya masalah yang lebih besar lagi, punya posisi yang lebih berat lagi, tapi bisa tetap semangat, bisa terus menjalani proses hidup ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali, pengalaman yang sangat berharga kita dapat dalam proses konseling ini. Nah, tujuan konseling kita di awal juga sudah tercapai, masing-masing Ananda semua sudah punya pandangan, dan alhamdulillah banyak hal-hal positif bisa dirasakan dan akan dilakukan. Jadi, untuk kegiatan konseling kelompok ini mungkin bisa kita akhiri hari ini. Ya, semoga lain kesempatan kita juga bisa bertemu, namun jangan sampai masalahnya semakin besar gitu ya.
Kalau bisa kita bertemu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi pokoknya ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang. Konseling ini sekiranya sudah bisa kita akhiri ya. Mungkin itu kita akhiri saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Karima. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang-kurang ya.